Assalamualaikum Bapak Ibu. Pernahkah Anda membayangkan betapa sederhananya sebuah kebiasaan pagi bisa mengubah kesehatan di usia 60-an? Bayangkan pagi di Temanggung. Matahari belum sepenuhnya naik, udara masih sejuk dan suara burung saling bersahutan dari balik pohon mangga tua. Di dapur kecil rumahnya Pak Marjuki usia 67 tahun, memulai harinya bukan dengan kopi, bukan dengan teh manis, tapi dengan segelas air lemon hangat. Ia mengaduknya perlahan sambil mengucap doa pendek, lalu meminumnya sebelum melangkah ke masjid subuh. Sejak melakukan ini, setiap pagi ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan, perut tidak lagi sembelit, dan kepala jarang terasa berat. Kebiasaan kecil seperti itu ternyata bukan hanya mitos warisan orang tua zaman dulu. Ilmu kedokteran modern justru mendukung manfaat luar biasa dari air lemon hangat bagi kesehatan lansia asal tahu caranya. Tapi hati-hati, ada beberapa makanan umum yang jika dikonsumsi setelahnya justru bisa membatalkan manfaat tersebut. Saya, Dr. Rahmat Widodo, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia menjaga kualitas hidup di usia senja. Hari ini mari kita bahas bersama apa saja manfaat air lemon di pagi hari untuk usia 60+ dan makanan apa yang sebaiknya dihindari setelahnya. Setiap malam saat kita tidur hati, kita tidak benar-benar beristirahat. Ia tetap bekerja diam-diam, menyaring sisa obat, membersihkan racun dari makanan seharian, bahkan mengurai lemak berlebih dari gorengan sore. Tapi begitu pagi tiba, organ penting ini justru butuh dorongan lembut agar proses pembersihannya bisa terus berlanjut. Dan disinilah segelas air lemon hangat mulai menjalankan perannya. Air lemon yang diminum saat perut kosong dapat merangsang produksi empedu oleh hati. Cairan ini sangat penting karena membantu memecah lemak, mendukung pencernaan, dan membawa racun ke usus untuk dibuang lewat feses. Tanpa cukup empedu, tubuh akan lebih mudah mengalami kembung, rasa penuh setelah makan, bahkan konstipasi. Kandungan asam sitrat dalam lemon bekerja sebagai sinyal alami bagi hati untuk mulai bekerja lebih aktif. Selain itu, lemon juga kaya akan senyawa bioflavonoid seperti hesperidin dan diosmin yang terbukti mampu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam sebuah penelitian di Malaysia terhadap lansia berusia 60-75 tahun, ditemukan bahwa konsumsi rutin air lemon hangat setiap pagi selama 4 minggu dapat meningkatkan fungsi hati hingga 18%, ditandai dengan penurunan enzim hati abnormal dan perbaikan pola buang air besar. Contohnya Bu Sumarni, 62 tahun dari Sleman. Bertahun-tahun Bu Sumarni sering merasa perut kembung dan sulit buang air besar, apalagi saat bepergian atau makan di luar rumah. Anak perempuannya yang tinggal di Surabaya kemudian menyarankan mencoba segelas air lemon hangat tiap pagi sebelum makan. Awalnya ragu, tapi hanya dalam beberapa hari Bu Sumarni mulai merasa perut lebih ringan, tidak lagi begah, dan BAB menjadi lebih teratur. Ia tidak lagi butuh obat pencahar, cukup dengan air lemon dan sedikit gerakan setelah subuh. Manfaat lain yang sering tidak disadari adalah kemampuan lemon untuk merangsang peristaltik, yaitu gerakan alami usus yang mendorong makanan dan limbah keluar. Pada lansia yang cenderung duduk lebih lama dan kurang gerak, stimulasi ini sangat berharga untuk menjaga ritme pencernaan tetap aktif. Jadi jika Bapak Ibu sering merasa perut penuh setelah makan, susah buang air besar, atau ingin mendukung fungsi hati secara alami tanpa obat mahal, maka segelas air lemon hangat di pagi hari bisa menjadi langkah awal sederhana, namun sangat efektif. Tidak harus lemon impor atau yang mahal, bahkan lemon lokal dari pasar tradisional pun bisa memberikan manfaat serupa asal digunakan dengan benar dan konsisten. Pernahkah Bapak Ibu merasa, dulu waktu muda kena hujan sedikit saja tidak apa-apa, tapi sekarang angin malam saja sudah bikin batuk 3 hari. Jika iya, itu bukan semata karena usia, melainkan karena sistem imun tubuh kita memang melemah secara alami seiring bertambahnya tahun. Proses ini disebut immunosenescence, yaitu penurunan kemampuan tubuh dalam memproduksi dan mengaktifkan sel-sel imun, terutama sel darah putih yang bertugas melawan virus dan bakteri. Disinilah air lemon hangat jadi sangat bermanfaat, apalagi kalau diminum saat perut masih kosong. Satu buah lemon ukuran sedang mengandung sekitar 345 mg vitamin C, mencukupi lebih dari sepertiga kebutuhan harian lansia. Vitamin ini sangat esensial untuk merangsang produksi leukosit, tentara pertahanan tubuh kita. Ketika diminum sebelum makan, vitamin C bisa diserap lebih maksimal karena tidak ada makanan lain yang ikut masuk dan bersaing di lambung.
Tak hanya itu, lemon juga mengandung limonene, senyawa alami yang banyak terdapat di kulit lemon dan telah terbukti memiliki efek antivirus dan antibakteri ringan. Kombinasi antara vitamin C dan limonene membantu tubuh kita membangun pertahanan alami, bukan hanya mencegah flu atau batuk, tapi juga mempercepat pemulihan saat sakit. Sebuah studi yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menemukan bahwa kelompok lansia yang rutin mengonsumsi air lemon hangat setiap pagi mengalami penurunan kejadian flu hingga 36% selama musim penghujan dibanding kelompok yang tidak melakukannya. Contohnya Pak Ahmad, 68 tahun dari Banyuwangi. Ia mengaku setiap musim hujan pasti terkena flu batuk atau radang tenggorokan minimal 2 kali. Setelah mulai rajin minum lemon hangat setiap pagi atas saran dari cucunya yang kuliah kedokteran, ia merasa tubuhnya lebih kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan lebih cepat pulih jika sempat demam. Bagi Bapak Ibu yang kini sering sakit ringan, mudah lelah, setelah aktivitas singkat atau butuh waktu lama untuk pulih, maka menjaga sistem imun adalah kunci. Dan satu langkah kecil yang bisa dimulai besok pagi adalah segelas air lemon hangat. Banyak orang tua merasa, saya tidak jatuh tapi kenapa tulang belakang terasa rapuh. Baru naik tangga 1 lantai saja lutut sudah nyeri. Kadang kita menyangka itu hanya karena usia, padahal salah satu penyebab diam-diam bisa datang dari ketidakseimbangan pH di dalam tubuh. Lemon memang terasa asam di lidah, tapi saat sudah dicerna justru menghasilkan efek alkali atau basa yang menetralkan kelebihan asam dalam tubuh. Proses ini sangat penting, karena ketika tubuh terlalu asam, maka ia akan mengambil kalsium dari tulang untuk menetralisir asam tersebut. Itulah mengapa banyak lansia mengalami pengeroposan tulang tanpa sadar. Pada usia lanjut, tubuh kita cenderung makin asam seiring usia, karena stres makanan olahan, obat rutin, dan fungsi hati serta ginjal yang mulai menurun. Minum air lemon hangat di pagi hari membantu mengembalikan keseimbangan pH, menjaga agar tubuh tetap dalam kondisi alkali ringan, yang sangat penting untuk mempertahankan kepadatan tulang dan fleksibilitas sendi. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi air lemon setiap pagi memiliki pH urin stabil di angka 7,4. Ini menandakan tubuh mereka berada dalam kisaran basa ringan yang membantu memperlambat hilangnya mineral dari tulang. Bahkan pada wanita pasca menopause, kondisi ini membantu memperlambat laju osteoporosis secara alami. Contohnya Bu Lestari, usia 65 tahun dari Gresik. Ia pernah mengalami patah tulang pergelangan tangan hanya karena tergelincir ringan di kamar mandi. Setelah kejadian itu, ia mulai mengubah pola makan, mengurangi daging merah, memperbanyak sayur hijau, dan rutin minum air lemon hangat setiap pagi. Selama setahun terakhir, ia tidak lagi mengeluh nyeri lutut dan hasil pemindaian tulangnya lebih stabil tanpa perlu suplemen kalsium dosis tinggi. Jika Bapak Ibu mulai merasa sendi kaku saat bangun pagi atau tulang terasa mudah pegal meski tidak banyak bergerak, mungkin sudah waktunya mulai memperhatikan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Dan langkah kecil yang bisa dilakukan besok pagi, cukup dengan segelas air lemon hangat sebelum sarapan. Banyak lansia mengeluhkan tubuh lemas, sering pusing saat berdiri, atau merasa linglung meski sudah cukup tidur. Gejala-gejala ini sering dianggap sebagai tanda penuaan biasa, padahal bisa jadi berasal dari satu hal yang sangat umum, tapi sering luput, kurang zat besi. Anemia defisiensi besi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah sehat karena tidak cukup zat besi untuk memproduksi hemoglobin, protein yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Masalahnya, tubuh tidak mudah menyerap zat besi, terutama dari sumber nabati seperti bayam, kacang-kacangan, atau tahu. Disinilah air lemon bisa membantu secara alami dan efisien. Vitamin C dalam lemon membantu mengubah zat besi bentuk ferric Fe3+ yang sulit diserap menjadi bentuk ferrous Fe2+ yang lebih mudah diserap oleh usus. Bila air lemon diminum dalam keadaan perut kosong, lalu sekitar 30-60 menit kemudian dikonsumsi makanan kaya zat besi, tubuh dapat menyerap zat besi tersebut hingga 4-5 kali lebih efektif. Penelitian yang dilakukan di Universitas Udayana Bali menunjukkan bahwa kelompok lansia yang rutin memadukan konsumsi lemon water dan makanan kaya zat besi mengalami peningkatan kadar hemoglobin secara signifikan hanya dalam waktu 6 minggu tanpa perlu suplemen tambahan. Salah satu contoh datang dari Pak Sardi, usia 70 tahun, pensiunan guru di Magelang. Ia sering merasa cepat lelah dan sempat didiagnosis anemia ringan dengan kadar Hb di bawah 10.
Setelah berkonsultasi, ia mencoba memulai hari dengan air lemon hangat, lalu sarapan sederhana berupa nasi merah bayam tumis dan tempe. Dalam 3 bulan tubuhnya terasa jauh lebih bertenaga, dan hasil lab menunjukkan perbaikan kadar HbA yang stabil. Untuk Bapak Ibu yang merasa sering pusing saat berdiri wajah pucat, atau mudah capek setelah berjalan sebentar, jangan buru-buru menyalahkan usia. Cobalah perbaiki pola makan, dan jadikan lemon hangat sebagai pembuka pagi. Kombinasi ini bukan hanya menyehatkan, tapi juga menghindarkan dari obat penambah darah yang sering bikin perut mual. Banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa rasa haus mereka sudah tidak sepeka dulu. Akibatnya tubuh sering kekurangan cairan tanpa disadari. Padahal dehidrasi ringan sekalipun bisa menyebabkan kelelahan, sembelit, infeksi saluran kemih, bahkan kebingungan mental yang kerap disalahartikan sebagai pikun. Di usia 60 tahun ke atas, ginjal bekerja lebih lambat dalam menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Itulah sebabnya memulai pagi dengan segelas air lemon hangat saat tubuh belum mendapat cairan apapun selama 7-8 jam tidur malam menjadi langkah sederhana yang bisa membantu ginjal bekerja lebih optimal. Lemon mengandung asam sitrat, senyawa alami yang memiliki efek diuretik ringan. Artinya ia membantu tubuh membuang natrium dan sisa metabolisme lewat urin secara lembut tanpa menyebabkan dehidrasi seperti obat diuretik. Kandungan kalium kecil dalam lemon juga ikut mendukung keseimbangan elektrolit dan meringankan beban kerja ginjal. Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa lansia yang rutin minum air lemon hangat setiap pagi selama 2 bulan mengalami penurunan risiko infeksi saluran kemih hingga 28% dibanding kelompok yang tidak melakukannya. Mereka juga buang air kecil lebih teratur dan tekanan darah lebih stabil. Bu Rukmini, 98 tahun dari Yogyakarta, adalah salah satu contohnya. Beliau sudah 2 kali masuk rumah sakit karena infeksi ginjal akibat terlalu sedikit minum air. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan rutin minum lemon hangat tiap pagi, keluhannya jauh berkurang. Ia juga mulai lebih sadar untuk membawa botol air saat bepergian dan mencatat asupan cairan hariannya. Bagi Bapak Ibu yang sering lupa minum air atau mengalami keluhan anyang-anyangan, sulit buang air kecil, atau tekanan darah naik turun tanpa sebab, cobalah memulai pagi dengan 1 gelas air lemon hangat. Tidak hanya menyegarkan, tetapi juga membantu ginjal memulai harinya dengan lembut, sehingga tubuh tetap terhidrasi dan bersih dari dalam. Tapi seperti banyak hal dalam hidup, sesuatu yang bermanfaat pun bisa kehilangan efeknya jika dilakukan berdampingan dengan kebiasaan yang keliru. Saya sering menemui pasien yang sudah rutin minum air lemon tiap pagi, tapi tetap merasa perutnya tidak nyaman, atau hasil cek darahnya belum juga membaik. Setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata masalahnya bukan pada lemonnya, tapi pada apa yang mereka konsumsi setelahnya. Karena itu, sebelum manfaat air lemon benar-benar bisa dirasakan secara utuh, penting bagi kita untuk tahu ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari sesaat setelah meminumnya. Mari kita bahas bersama agar niat baik menjaga kesehatan tidak sia-sia. Bagi sebagian besar orang Indonesia, kopi adalah teman setia setiap pagi. Namun minum kopi tepat setelah lemon water bisa menjadi kombinasi yang tidak ideal, terutama bagi pencernaan lansia. Air lemon yang baru saja diminum akan meningkatkan keasaman alami dalam lambung. Ini sebenarnya bermanfaat untuk mendorong pencernaan. Tapi kalau langsung disusul dengan kopi yang sama-sama bersifat asam lambung, bisa jadi terlalu asam, memicu rasa perih, nyeri ulu hati, refluks asam, bahkan gastritis jika dilakukan terus-menerus. Selain itu, kopi mengandung tanin senyawa yang dapat menghambat penyerapan vitamin C dari lemon. Artinya manfaat kekebalan tubuh yang sudah kita upayakan bisa hilang begitu saja karena secangkir kopi yang diminum terlalu cepat. Contoh nyata dialami oleh Pak Tri, 66 tahun dari Surabaya. Ia terbiasa minum lemon hangat lalu langsung menyeduh kopi tubruk favoritnya. Selama beberapa minggu, ia mulai sering mengeluh perih di lambung dan mual ringan. Setelah disarankan memberi jeda 1 jam, keluhannya mereda dan ia tetap bisa menikmati kopi tanpa mengganggu pencernaan. Saran tunggu minimal 45-60 menit setelah minum air lemon sebelum mengonsumsi kopi atau selingi dengan sarapan ringan agar lambung lebih stabil. Produk susu seperti susu sapi, full cream keju, atau yogurt kerap dikonsumsi di pagi hari karena dianggap sehat. Tapi menggabungkannya langsung setelah lemon water justru dapat menimbulkan reaksi kimia dalam lambung.
Asam sitrat dari lemon bisa membuat protein dalam susu menggumpal mirip proses membuat keju. Di dalam perut ini bisa menyebabkan makanan menjadi sulit dicerna, menimbulkan rasa penuh kembung, dan dalam beberapa kasus diare ringan. Bahkan orang yang tidak intoleransi laktosa pun bisa merasakan efek tidak nyaman dari reaksi ini. Lebih dari itu, kalsium dalam susu juga dapat menghambat penyerapan vitamin C dari lemon. Lagi-lagi manfaat kekebalan tubuh jadi hilang. Bu Hartini, 63 tahun dulunya, rutin minum susu pagi hari setelah air lemon. Ia merasa perutnya sering tidak nyaman, namun mengira itu karena masuk angin. Setelah mengganti susu sapi dengan susu almond atau OAT, pencernaannya jadi lebih tenang dan tetap bisa mencukupi kebutuhan kalsium hariannya. Saran beri jarak setidaknya 1-5-2 jam antara air lemon dan produk susu. Jika ingin alternatif, pilih susu nabati tanpa pemanis dan tidak bereaksi dengan asam. Yang ketiga, ini memang bukan makanan, tapi justru sering luput diperhatikan, yaitu obat-obatan. Banyak bapak ibu lansia yang memulai pagi dengan lemon water, lalu langsung lanjut minum obat seperti penurun tekanan darah, obat kolesterol, asam urat, atau bahkan obat maag. Masalahnya, asam dari lemon bisa bereaksi dengan zat aktif dalam beberapa jenis obat. Misalnya obat maag yang seharusnya menetralkan asam lambung, bisa jadi tidak bekerja maksimal jika dikonsumsi terlalu dekat dengan lemon. Antibiotik tertentu seperti ciprofloxacin atau doxycycline juga bisa kurang terserap jika diminum saat lambung terlalu asam. Bahkan pada beberapa pasien yang minum obat osteoporosis, ketika obatnya terkena asam lemon, justru bisa menimbulkan iritasi di lambung. Saya pernah menangani Pak Yusuf, usia 72 tahun. Setiap pagi beliau merasa mual dan perutnya kembung, padahal tidak makan apa-apa selain minum lemon dan obat maag. Setelah kami cek pola makannya, ternyata jarak antara lemon dan obat terlalu dekat. Saya sarankan beri jeda minimal 1 jam, dan sejak saat itu keluhannya tidak pernah muncul lagi. Jadi meskipun air lemon terlihat alami dan aman, tetap perlu diperhatikan waktunya jika Bapak Ibu sedang dalam pengobatan rutin, agar manfaat tetap terasa dan tidak mengganggu kerja obat yang dibutuhkan tubuh. Saran, konsultasikan dengan dokter atau apoteker jika Bapak Ibu sedang rutin mengonsumsi obat. Idealnya minum air lemon terlebih dahulu, lalu beri jeda 1-2 jam sebelum minum obat. Atau sebaliknya, minum obat dulu, kemudian tunggu sebelum menikmati lemon agar keduanya bisa bekerja dengan aman dan efektif. Nah, setelah tahu apa yang harus dihindari sekarang, mari kita bahas bagian yang lebih menyenangkan. Karena ada juga makanan yang bukan hanya aman, tapi malah bisa memperkuat manfaat dari air lemon jika dikonsumsi di waktu yang tepat. Salah satu pilihan terbaik dan sering saya rekomendasikan pada pasien lansia saya adalah OAT utuh. OAT dikenal sebagai gandum super yang sangat cocok untuk lansia karena mengandung serat larut, beta-glukan, protein nabati, dan antioksidan alami. Bila dikonsumsi sekitar 30-45 menit setelah lemon water OAT, akan lebih mudah dicerna karena kondisi lambung sudah lebih siap dan enzim pencernaan sudah aktif. Serat dari OAT juga membantu menetralkan asam lambung berlebih, menjaga kadar gula darah tetap stabil, serta memberi rasa kenyang yang bertahan lebih lama. Tak hanya itu, OAT juga mendukung pertumbuhan bakteri, baik di saluran cerna yang sangat penting bagi lansia untuk memperkuat daya tahan tubuh dan membantu penyerapan gizi dari makanan lain. Agar lebih optimal, OAT bisa disajikan dengan susu nabati seperti OAT milk atau almond milk dan tambahkan sedikit kayu manis sebagai pelengkap alami yang menyehatkan. Dua buah tropis ini sering dianggap camilan biasa, padahal keduanya sangat mendukung penyerapan zat besi, apalagi jika dikonsumsi setelah lemon water. Guava memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi, sementara pepaya kaya vitamin A dan enzim papain yang membantu pencernaan protein. Bila dikonsumsi saat tubuh masih memiliki kadar vitamin C, dari lemon penyerapan zat besi nabati non-heme dari buah-buahan atau sayur-sayuran akan meningkat drastis. Tambahkan irisan jahe atau perasan jeruk nipis sebagai penyegar dan antiinflamasi alami. Sayur hijau gelap adalah gudang nutrisi bagi lansia, mengandung folat, vitamin K, lutein, zeaksantin, dan zat besi. Tapi sayangnya bentuk zat besi di sayur non-heme sulit diserap tubuh kecuali dibantu vitamin C, dan disinilah manfaat lemon tetap aktif meski 1 jam setelah dikonsumsi. Memulai sarapan dengan tumisan bayam omelet, daun kelor, atau smoothie kale sangat baik untuk kesehatan mata, otak, dan pembuluh darah.
Nitrat alami dalam sayur ini juga akan diubah tubuh menjadi nitric oxide senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara alami. Banyak orang mengira minum air lemon cukup hanya dengan memeras lemon ke gelas dan langsung minum. Padahal cara menyiapkannya juga ikut menentukan apakah manfaatnya terasa maksimal atau malah menimbulkan keluhan baru. Gunakan air matang atau air mineral bersuhu hangat, idealnya antara 37 hingga 40 promila mendekati suhu tubuh. Hindari air yang terlalu panas karena suhu tinggi dapat merusak kandungan vitamin C dalam lemon. Untuk setiap gelas 250 ml cukup gunakan 1-2 buah lemon segar. Jika menggunakan lemon organik, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit parutan kulit karena bagian ini mengandung limonene dan antioksidan yang kuat. Minumlah saat perut masih kosong, lalu beri jeda sekitar 15-20 menit sebelum makan atau minum yang lain. Ini memberi waktu bagi tubuh menyerap manfaat detoksifikasi dan mempersiapkan sistem pencernaan. Namun tidak semua orang cocok minum lemon dalam jumlah sama. Bagi yang memiliki lambung sensitif, riwayat MAAG atau GERD, sebaiknya mulai dari 1/4 buah lemon dan lebih banyak air. Jika tubuh terasa nyaman, jumlah lemon bisa ditingkatkan secara bertahap. Dan ini penting sekali, jangan langsung sikat gigi setelah minum lemon. Tunggu minimal 30 menit agar enamel gigi tidak terkikis oleh asam sitrat yang masih aktif di rongga mulut. Meskipun air lemon tampak sederhana dan alami bagi sebagian lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, kebiasaan ini tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh agar aman dan tidak menimbulkan efek samping. Bagi Bapak Ibu yang menderita diabetes, air lemon biasanya aman karena tidak mengandung gula dan bahkan bisa membantu menjaga kestabilan gula darah. Tapi kalau Bapak Ibu sedang memakai obat penurun gula, tetap perlu memantau kadar gula darah secara rutin karena lemon bisa memperkuat efek insulin alami. Bagi Bapak Ibu yang punya gangguan ginjal, sebaiknya lebih berhati-hati. Lemon memang mengandung kalium dalam jumlah kecil, tapi kalau ginjal tidak bisa membuang sisanya, kadar kalium bisa naik dan mengganggu irama jantung. Konsultasikan dulu dengan dokter nefrologi sebelum menjadikan lemon sebagai kebiasaan harian. Bagi yang sedang menjalani terapi tekanan darah tinggi atau menggunakan diuretik, perlu tahu bahwa lemon bisa memperkuat efek penurunan tekanan darah. Kalau tidak diawasi, tekanan bisa turun terlalu rendah dan bikin lemas tiba-tiba. Solusinya ukur tekanan darah rutin, dan jika perlu beri jarak waktu antara minum obat dan lemon agar lebih aman. Kalau Bapak Ibu pernah merasa gatal di bibir, muncul ruam atau sesak napas setelah makan buah citrus, sebaiknya hentikan dulu pemakaian lemon dan konsultasikan ke dokter. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menyayangi tubuh kita, dan seringkali langkah kecil seperti segelas air lemon hangat bisa membawa perubahan besar asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan konsisten setiap hari. Semoga setelah menonton video ini, Bapak Ibu bisa memilih dengan lebih bijak apa yang masuk ke dalam tubuh dan kapan waktunya paling tepat. Tulis di komentar ya, apakah Bapak Ibu sudah pernah coba lemon hangat atau baru mau mulai? Saya ingin mendengar cerita dari Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Rahmat Widodo, sampai jumpa. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan kebahagiaan Bapak Ibu di usia indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.